Halo semua, selamat datang di channel YouTube kami, Dava Review. Pada video kali ini kami akan mereview salah satu HP mid-range terbaru dari Samsung yang menjadi penerus dari seri A52, yaitu Samsung Galaxy A53 5G. Seperti namanya, bahwa Samsung Galaxy A53 5G ini sudah mendukung dengan jaringan 5G. Untuk kemasan dari Samsung Galaxy A53 ini mengikuti pada seri flagshipnya, yaitu berukuran ramping seperti ini. Di dalamnya sudah tidak menyertakan kepala charger bawaan, jadi kita perlu membelinya secara terpisah. Di dalam kotak, di sini kita mendapatkan HP-nya, lalu kabel USB C to C, SIM ejector, dan surat-surat pendukung seperti buku manual dan kartu garansi. Di sini kita tidak mendapatkan screen protector maupun case di dalam paket pembelian. Samsung Galaxy A53 ini hadir dalam 4 pilihan warna, yaitu Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, dan Awesome Peach. Untuk unit yang kami review di sini berwarna Awesome White atau berwarna putih ya. Samsung Galaxy A53 ini memiliki dimensi 159,6 x 74,8 x 8,1 mm, yang berarti ukuran dari Samsung A53 ini sedikit lebih kompak dan tipis ya jika dibandingkan dengan seri A52. Sementara untuk bobotnya masih sama, yaitu 189 gram. Kemudian untuk desain dari Samsung A53 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan seri sebelumnya. Pada bagian depan menggunakan desain layar pangsul, backdoornya berbentuk flat dan berwarna matte seperti ini. Lalu di sebelah bawahnya ada tulisan Samsung yang terlihat samar-samar. Kemudian material pada bagian frame dan bodi belakangnya terbuat dari plastik. Nah, untuk perbedaannya dapat kita lihat pada bagian backdoornya yang dibuat lebih flat. Lalu framenya ini lebih simetris, penuh dari backdoor sampai ke pinggiran layar. Berbeda dengan yang ada di seri A52 maupun A52s yang pada bagian pinggirannya agak sedikit melengkung, sehingga tentu feel memegang HP-nya juga berbeda. Selain itu, warna di bagian framenya ini dibuat lebih senada ya, dengan warna yang ada di bodi belakang. Lalu perbedaan lainnya terletak di bagian jendolan kamera belakang yang transisinya dibuat lebih halus dan ada efek ambient edge di bagian pinggirannya sehingga terlihat lebih menarik. Nah, di dalamnya tersemat 4 buah kamera belakang dan juga lampu flash dengan konfigurasi 64 megapiksel sebagai kamera utama dengan bukaan f1.8 yang juga sudah dilengkapi dengan OIS. Lalu ada kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kemudian depth kamera sebesar 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Dan yang terakhir terdapat kamera makro sebesar 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Sementara untuk kamera depannya berukuran 32 megapiksel dengan bukaan f2.2 berupa lensa wide. Di bagian sisi kanan HP ini terdapat tombol volume up and down dan juga tombol power. Selanjutnya di sisi bawah ada lubang speaker, kemudian port USB Type-C, mikrofon, lalu ada SIM tray bertipe hybrid yang bisa kita gunakan untuk menaruh 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dan 1 micro SD yang model peletakannya bolak-balik seperti ini. Berikutnya di sisi kiri kosong, tidak ada apa-apa. Lalu di sisi atas hanya ada mikrofon. Nah, mungkin teman-teman di sini merasa ada yang kurang, yaitu port jack audio. Ya, memang benar, pada HP ini sudah tidak menyediakan port jack audio 3,5 mm seperti yang ada di seri sebelumnya. Keputusan Samsung untuk menghilangkan port jack audio pada HP mid-range terbaru, salah satunya Samsung Galaxy A53 ini, cukup disayangkan oleh sebagian orang. Jadi terpaksa
Apabila kita ingin menghubungkan HP ini ke earphone berkabel yang menggunakan jack audio 3,5 mm, kita perlu membeli konverter terlebih dahulu ya, dari USB Type-C ke port jack audio 3,5 mm. Solusi paling praktis sih bisa membeli earphone yang tancapannya langsung ke USB Type-C, atau bisa juga menggunakan TWS ya. Kemudian kita berpindah ke sisi depan. HP ini mengusung desain layar Pangsul, atau Samsung menyebutnya dengan Infinity O Display, yang memuat kamera selfie sebesar 32 megapiksel. Lalu di bagian atas kamera depan ini terdapat earpiece yang juga sebagai speaker kedua. Jadi HP ini sudah stereo speaker ya. Speaker pertama ada di sisi bawah, kemudian speaker kedua terletak di atas kamera depan. Pada HP ini juga menyediakan fitur Dolby Atmos yang bisa kita gunakan tidak hanya pada saat kita menggunakan earphone saja, melainkan juga berfungsi pada kedua speaker yang ada di HP ini. Berikut untuk pengetesan speaker dari Samsung Galaxy A53 5G. Samsung Galaxy A53 5G ini menggunakan panel layar Super AMOLED berukuran 6,5 inch, beresolusi Full HD+, dan mempunyai kerapatan layar di 405 ppi. Sehingga layar dari Samsung A53 ini tidak perlu kita ragukan lagi untuk kualitasnya, sudah sangat nyaman, terutama pada saat kita gunakan untuk menonton video maupun bermain game. Kemudian layar dari Samsung A53 ini sudah diberi proteksi Corning Gorilla Glass 5. Berikutnya kecerahan layar HP ini bisa mencapai 800 nit, sehingga meski pengoperasian HP dilakukan di luar ruangan, layar dari Samsung A53 ini masih terlihat jelas ya. Selain itu, HP ini juga sudah dibekali dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Nah, tentunya dengan refresh rate yang tinggi ini menjadikan pengalaman pengoperasian HP seperti scroll-scroll sosial media atau bermain game misalnya jadi bisa lebih smooth ya. Namun untuk refresh rate yang ada di seri Samsung A53 ini belum bisa kita atur ke adaptif ya. Pada menu pengaturan, di sini kita bisa memilih mau menggunakan refresh rate tinggi di 120 Hz atau standar yang diset ke 60 Hz. Dan juga yang perlu diperhatikan, jika kita menggunakan refresh rate tinggi di 120 Hz, memang gerakannya lebih mulus ya, tetapi konsumsi baterainya lebih boros jika dibandingkan dengan kita menggunakan refresh rate di 60 Hz saja. Sedangkan untuk sensor fingerprintnya sudah berada di dalam layar. Untuk kecepatan bacanya sendiri sudah lumayan cepat. Kemudian pada HP ini juga sudah tersedia Face Unlock untuk membuka layar kunci menggunakan wajah pengguna. Pada layar HP Samsung Galaxy A53 yang kami gunakan di sini sudah kami pasangi TG atau tempered glass ya. Nah, jika teman-teman memasangkan TG pada layar HP ini, kami sarankan teman-teman bisa aktifkan fitur peningkat sensitivitas sentuhan yang ada di menu pengaturan, supaya meski layar HP ini kita pasangi pelindung layar, sensitivitas layar bisa tetap responsif ya. Dan juga setelah dipasangi TG, kami sarankan teman-teman bisa mendaftarkan sidik jari ulang ya. Saat ini Samsung Galaxy A53 5G berjalan di Android 12 dan menggunakan antarmuka One UI versi 4.1 atau yang terbaru. Menurut kami UI dari Samsung ini bagus, nyaman, mudah untuk digunakan, serta dibekali dengan fitur melimpah yang sangat berguna dalam pengoperasian HP sehari-hari. Nah, menariknya pada HP mid-range Samsung keluaran terbaru, mulai dari Samsung A33, A53, dan A73,
menawarkan keunggulan, diberi jaminan update software hingga 4 generasi, dan update patch keamanan hingga 5 tahun. Ini lama sekali ya. Biasanya di kelas HP mid-range bisa dapat update OS 2 kali, 3 kali sudah syukur ya. Tapi di Samsung A53 ini tidak main-main, kita bisa dapat update OS hingga 4 kali. Kalau sekarang berada di Android 12, berarti Samsung Galaxy A53 ini bisa mendapatkan update sistem operasi hingga Android 16 ya. Nah, sehingga HP ini sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang. Samsung Galaxy A53 5G ini menggunakan SoC terbaru dari Exynos, yaitu Exynos 1280 yang memiliki fabrikasi 5 nanometer. Pada saat dites menggunakan Antutu Benchmark versi 9, HP ini mendapatkan skor Antutu di angka 421.000. Skor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan skor Antutu yang didapatkan Samsung Galaxy A52s yang sebelumnya juga sudah pernah kami review. Untuk pengalaman bermain game, Samsung Galaxy A53 ini sebenarnya sudah sangat nyaman untuk memainkan game ringan sampai yang tidak terlalu berat, misalnya saja pada game Subway Surf, Mobile Legends, hingga PUBG Mobile. Namun untuk memainkan game berat seperti Genshin Impact, saran kami di set pada settingan yang tidak terlalu tinggi saja, supaya lebih lancar ketika dimainkan. Untuk saat ini sepertinya Samsung A53 ini masih kurang optimal ya untuk penggunaan di beberapa game. Mungkin saja karena chipset yang digunakan masih tergolong baru. Sementara untuk pemakaian sehari-hari tidak ada masalah, sudah sangat mumpuni. Suhunya juga adem, serta nyaman untuk digunakan. Semoga saja seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya update-updatean software pada HP ini, mudah-mudahan performanya bisa lebih meningkat. Kemudian kita lanjut ke sektor baterai. Samsung Galaxy A53 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mengalami peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu A52 yang mempunyai baterai dengan kapasitas 4500 mAh. Sedangkan untuk daya tahan baterainya sendiri, dari situs resmi Samsung, HP ini diklaim mampu bertahan hingga 2 hari. Namun hal ini tidak bisa menjadi patokan, karena untuk daya tahan baterai ini tergantung penggunaan masing-masing ya. Misalnya saja digunakan untuk ngegame, biasanya lebih banyak mengonsumsi kapasitas baterai, atau kondisi lain seperti kecerahan layar HP, refresh rate yang digunakan, dan lain-lain. Pada saat Samsung A53 ini kami gunakan untuk pemakaian sehari-hari, tidak digunakan untuk ngegame, HP ini mendapatkan screen on time di kisaran 7-8 jaman. Tapi kalau digunakan untuk ngegame, kami rasa tidak sampai segitu. Menurut kami sudah termasuk awet, bisa bertahan seharian lebih, hampir 2 hari untuk pemakaian biasa. Lalu untuk suplai daya, HP ini mendukung pengisian daya cepat super fast charging 25 watt. Kemudian seperti yang sudah kami utarakan sebelumnya, pada paket pembelian HP ini belum dibekali dengan adapter atau kepala charger bawaan ya. Jadi jika belum punya, kita perlu membelinya secara terpisah. Untuk harga dari adapter 25 watt ori dari Samsung yang sudah mendukung super fast charging, di Samsung Experience Store biasanya dijual dengan harga kurang lebih di Rp300.000. Sedangkan untuk lama pengisian baterainya saat menggunakan charger 25 watt dari Samsung dari 0% sampai terisi penuh membutuhkan waktu 1 jam lebih 20 menit. Kemudian untuk sensor yang terdapat pada Samsung A53 ini termasuk lengkap. Ada akselerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, RGB light sensor, hingga virtual proximity sensing. Samsung Galaxy A53 ini juga sudah dibekali dengan fitur NFC. Lalu ada fitur Always On Display yang berfungsi untuk menampilkan jam, tanggal, persentase baterai, maupun notifikasi pada HP ini
ketika layar sedang dalam posisi off. Namun yang cukup disayangkan, haptic feedback yang digunakan HP ini belum sebagus seperti yang ada di seri flagshipnya. Padahal di harga segini, kompetitornya sudah banyak yang menggunakan vibration motor yang oke. Untungnya Samsung Galaxy A53 5G ini tetap mempertahankan keunggulan seperti yang ada di seri sebelumnya, yaitu mempunyai sertifikasi IP67 untuk ketahanan air dan debu. Jadi HP ini mampu bertahan di kedalaman 1 meter pada air tawar hingga 30 menit. Tapi tetap saja, meski HP ini sudah dibekali dengan rating IP67, tidak kami sarankan untuk diajak main ke dalam air ya. Menurut kami, rating IP67 yang disematkan pada HP ini adalah sebagai proteksi jika semisal HP tersebut tidak sengaja terjatuh ke dalam air, kehujanan, kecipratan air, dan sebagainya. Samsung Galaxy A53 5G ini memiliki dua varian memori, yaitu 8/128GB dan yang satunya 8/256GB. Nah, untuk harganya sendiri, untuk varian 8/128GB adalah Rp5.799.000 dan untuk varian 8/256GB adalah Rp6.299.000. Jadi untuk selisih harganya ini terpaut sekitar Rp500.000 ya, antara varian 8/128GB dan varian 8/256GB-nya. Kalau punya budget lebih sih, kami sarankan ambil yang varian 8/256GB saja ya, supaya tidak cepat penuh untuk pemakaian jangka panjang. Tapi apabila merasa penyimpanan 128GB sudah cukup, teman-teman bisa ambil yang varian 8/128GB saja, supaya lebih hemat. Toh nanti apabila ternyata masih kurang, HP ini masih menyediakan slot microSD untuk mendapatkan penyimpanan tambahan maksimal hingga 1 TB. Pada HP ini juga menyediakan fitur yang bernama RAM Plus, yang mana dengan fitur ini kita dapat menambahkan RAM virtual yang diambilkan dari penyimpanan internal HP maksimal hingga 8GB. Sehingga total RAM pada HP ini menjadi 16GB ya. RAM asli 8GB ditambah dengan RAM virtual sebesar 8GB. Nah, dengan adanya tambahan RAM virtual ini bisa lebih mengoptimalkan kinerja HP ya, terutama pada saat kita gunakan untuk multitasking atau membuka beberapa aplikasi sekaligus. Berikutnya kita lanjut ke pengujian kamera dari Samsung Galaxy A53 5G. Pada HP ini sudah mendukung perekaman video hingga 4K 30fps, baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Nah, di sini kita dapat merekam video mulai dari resolusi HD 30fps, Full HD 30 atau 60fps, dan terakhir ada pilihan untuk merekam video dengan resolusi UHD 30fps atau 4K 30fps. Kemudian seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pada kamera utama HP ini sudah dilengkapi dengan OIS, supaya pada saat penangkapan gambar dan juga perekaman video bisa lebih stabil. Selain itu ada fitur AIS-nya juga. Lalu untuk fitur zoom-nya, kita dapat melakukan digital zoom hingga 10 kali. Sedangkan 0,5 kali ini untuk menggunakan kamera ultrawide-nya ya. Pada saat kondisi low light atau minim cahaya, fitur mode malamnya akan otomatis aktif. Namun di sini kita tetap bisa menonaktifkannya. Untuk pilihan mode yang terdapat pada kamera HP ini ada banyak. Di antaranya ada mode portrait untuk menghasilkan foto dengan efek bokeh. Di sini kita bisa mengatur kekuatan efek blurnya mau seberapa. Lalu ada mode seru, kita bisa menggunakan efek-efek dari Snapchat. Selanjutnya ada mode Pro. Pada mode Pro ini kita bisa mengatur ISO mulai dari 50 sampai 3200. Kemudian di sini kita bisa mengatur shutter speed mulai dari 1/6000 sampai 10 detik.
Berikutnya di sini ada mode Video Pro. Pada mode Video Pro ini kita dapat mengatur ISO-nya sama, yaitu sampai 3200. Lalu untuk shutter speed-nya mulai dari 1/6000 sampai 1/30. Kemudian di sini ada mode sekali pengambilan. Dengan mode ini kita bisa mendapatkan beberapa jenis konten sekaligus dalam satu kali jepret saja. Lalu ada mode malam yang bisa kalian gunakan untuk foto pada malam hari atau dalam kondisi minim cahaya. Setelah itu ada mode makanan, panorama, mode makro, gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse. Lalu ada fitur Bixby Vision, zona AR. Kemudian di sini juga ada fitur Super Steady, pembingkaian otomatis, dan sebagainya. Selanjutnya ini untuk pengetesan autofokusnya yang termasuk cepat. Oke, di tangan saya ini sudah ada Samsung Galaxy A53 5G. Di sini saya sedang melakukan perekaman video menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 30 fps. Nah, pada perekaman video ini saya menggunakan mic bawaan dari Samsung Galaxy A53. Di sini saya tidak menggunakan mic eksternal. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas dari hasil perekaman video dan audio yang ditangkap bagaimana. Lalu ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini untuk hasil perekaman video di resolusi 4K 30 fps nya. Kemudian kita berpindah menggunakan kamera utamanya. Ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera utama di resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasil perekaman video di resolusi Full HD 30 fps ini kelihatannya stabil. Lalu ini adalah hasil perekaman video apabila fitur Super Steady pada HP ini diaktifkan. Hasilnya sangat stabil. Nah, pada fitur Super Steady ini menggunakan kamera ultrawide ya. Saran kami apabila teman-teman ingin menggunakan fitur ini, ada baiknya dalam kondisi cahaya yang cukup ya. Dan juga fitur Super Steady ini hanya dapat kita aktifkan di resolusi Full HD 30 fps saja. Selain itu belum bisa. Selanjutnya ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera utama di resolusi Full HD 60 fps.
Dan ini untuk hasil perekaman video di resolusi 4K 30 fps nya. Nah, menariknya pada saat kita melakukan perekaman video, kita dapat mengganti kamera yang mau digunakan. Di sini kita bisa berpindah ke lensa ultrawide. Atau bisa juga berpindah untuk menggunakan kamera depannya. Berikutnya ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dalam kondisi low light atau minim cahaya. Lalu ini untuk hasil perekaman video menggunakan kamera utamanya. Dan ini apabila menggunakan kamera ultrawide. Nah, seperti itu untuk hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A53 5G ini. Selanjutnya untuk hasil pengetesan fotonya adalah sebagai berikut.
Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Samsung Galaxy A53 5G ini mempunyai banyak keunggulan. Desainnya minimalis, namun tetap terlihat menarik dan elegan. Mempunyai layar Super AMOLED yang nyaman. Mempunyai refresh rate yang tinggi di 120 Hz. Memiliki UI yang bagus. Sudah mendukung jaringan 5G. Dibekali dengan baterai yang besar, yaitu 5000 mAh. Sudah stereo speaker. Kamera dari Samsung A53 ini juga mempunyai kualitas yang baik untuk urusan foto maupun video. Mempunyai fitur NFC, lalu sudah dibekali dengan rating IP67 yang mungkin sulit dilawan oleh brand-brand lain di kelas harga segini. Dan jangan lupa perlu kita pertimbangkan juga soal komitmen Samsung memberikan update OS sampai 4 generasi dan update security patch sampai 5 tahun. HP ini jelas masih relevan hingga beberapa tahun mendatang, sehingga HP ini sangat cocok untuk penggunaan jangka panjang ya. Untuk kekurangannya yang mungkin dirasakan oleh sejumlah orang adalah ketiadaan kepala charger dalam paket pembelian, hilangnya port jack audio, slot SIM tray bertipe hybrid, dan juga yang kami rasakan SoC Exynos 1280 ini untuk saat ini masih kurang optimal di beberapa game. Mungkin saja karena chipset tersebut masih tergolong baru. Kita coba tunggu saja seiring dengan update-updatean datang. Siapa tahu kinerjanya bisa lebih optimal ya. Dan buat teman-teman yang bertanya, apakah worth it membeli Samsung Galaxy A53 5G untuk saat ini? Jawaban dari kami cukup worth it jika teman-teman sedang mencari HP Samsung kelas mid-range terbaru dengan budget 5-6 jutaan. Mencari HP dengan jaminan update software dan security patch yang panjang, mencari desain yang lebih fresh serta kekinian, dan tidak mempermasalahkan dengan kekurangan yang ada di HP ini. Namun karena harganya untuk saat ini masih tergolong tinggi ya, jadi saran kami teman-teman bisa bersabar dan tunggu dulu sampai harga dari Samsung A53 ini turun, mungkin di kisaran 5 jutaan. Nah, menurut kami harga tersebut sudah pas lah. Jadi sisa uangnya masih bisa kita gunakan untuk membeli adapter 25 watt, case, pelindung layar, atau yang lain. Untuk opsi lain, mungkin teman-teman bisa melirik HP mid-range Samsung yang lebih dulu dirilis, yaitu Samsung Galaxy A52s 5G yang sama-sama sudah mendukung jaringan 5G. Chipset yang digunakan lebih powerful, yakni menggunakan Snapdragon 778G. Isi di dalam paket pembelian lebih komplit, sudah dapat charger 15 watt, lalu screen protector bawaan juga, masih ada port jack audio, dan terakhir yang paling penting, HP tersebut bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah. Tapi semua pilihan balik lagi ke diri kalian. Sekian video review kali ini dari kami mengenai Samsung Galaxy A53 5G. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.